Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak kelas 5. Pada pembelajaran pagi hari ini, kalian akan belajar bersama Pak Ansori. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Ansori, mahasiswa PPL UNES yang ditugaskan di SDN Karanganyar 02. Sebelum mengawali pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu serta diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan dari pembelajaran pagi hari ini adalah 1. Kalian dapat menjelaskan langkah-langkah membuat gambar cerita. Tujuan yang kedua, kalian dapat mengidentifikasikan gangguan organ peredaran darah manusia. Yang selanjutnya, kalian dapat menentukan pesan yang terkandung dalam pantun nasihat. Dan tujuan yang terakhir yaitu kalian dapat menjelaskan akibat tidak dilaksanakannya tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Nah, di samping Bapak ini terdapat gambar si Udin yang sedang apa. Apakah kalian tahu si Udin sedang apa? Nah, ternyata si Udin sedang membuat gambar cerita. Apakah kalian tahu gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu peristiwa. Nah, adapun langkah-langkah untuk membuat gambar cerita. Yang pertama, yaitu menentukan cerita. Yang kedua, mempelajari cerita. Yang selanjutnya, tentunya mempelajari karakter tokoh dari cerita tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu mempelajari alur cerita. Dan tentunya yang terakhir kita mulai menggambar cerita. Nah, ini adalah hasil dari gambar cerita yang sudah Udin buat. Dari gambar cerita yang sudah Udin buat, kita dapat melihat isi dari gambar cerita Udin, yaitu si Pitung rajin mengaji dan silat. Si Pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Si Pitung melawan kompeni untuk membela bangsanya. Nah, setelah Udin menggambar cerita, ternyata Udin mempunyai keinginan untuk bisa bersilat. Silat adalah seni bela diri. Nah, apakah kalian tahu bela diri merupakan seni yang murni berasal dari Indonesia? Dan bela diri sendiri mempunyai manfaat. Manfaat yang ada di bela diri yaitu yang pertama, manfaat fisik. Manfaat fisik adalah yang pertama tentunya terbentuknya kondisi fisik tubuh yang sehat. Yang kedua, terbentuknya postur tubuh yang seimbang. Yang ketiga, mengurangi resiko penyakit, terutama penyakit peredaran darah. Nah, organ peredaran darah adalah jantung. Jantung terdiri dari beberapa jaringan, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan otot yang membentuk jantung adalah otot jantung. Otot jantung mempunyai karakteristik yang berbeda dengan otot-otot yang lainnya. Karakteristiknya itu adalah memiliki percabangan yang membuat banyak hubungan antar jaringan otot yang lainnya. Jadi, peran jantung sebagai pemompa darah
sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar otot-otot seluruh tubuh. Sehingga kita harus menjaga kesehatan supaya jantung kita maksimal dalam bekerja. Dan juga tentunya kita akan terhindar dari gangguan-gangguan peredaran darah manusia. Adapun gangguan-gangguan peredaran darah manusia adalah yang pertama, serangan jantung. Serangan jantung terjadi pada saat rusaknya otot jantung akibat kurangnya pasokan darah karena penyumbatan dan terganggunya aliran darah secara mendadak. Dan gangguan yang kedua yaitu stroke. Stroke adalah gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah ke otak atau tersumbatnya aliran darah. Nah, manfaat bela diri yang kedua yaitu manfaat emosional. Tentunya manfaat emosional adalah saat kita bela diri, kita dapat mengontrol emosi kita, dapat menahan emosi kita supaya emosi kita bisa terkendali. Dan manfaat yang ketiga yaitu manfaat sosial. Tentunya saat kita bela diri, kita akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak, yaitu manfaat untuk membantu teman, manfaat untuk saling tolong-menolong bersama teman, dan saling berinteraksi antar orang lain, dan juga berinteraksi dengan masyarakat umum. Nah, dalam bermasyarakat, kita tentunya akan ada tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Adapun tanggung jawab di lingkungan masyarakat yaitu tentunya menjaga lingkungan masyarakat. Yang kedua juga kita ikut serta dalam Siskampling. Dan yang ketiga kita juga harus menjaga ketenangan di lingkungan masyarakat. Dan masih banyak lagi tanggung jawab yang berada di lingkungan masyarakat. Nah, jika kita tidak melaksanakan tanggung jawab di lingkungan masyarakat, akan timbul akibat-akibat, yaitu satu, jika tidak melaksanakan kerja bakti atau membersihkan lingkungan, tentunya lingkungan kita menjadi kotor dan tidak sehat, sehingga warga dapat terjangkit berbagai penyakit, misalnya demam berdarah. Dan jika kita tidak melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan Siskampling, lingkungan kita tidak akan menjadi aman dan keamanan warga akan terganggu. Misalnya banyak pencurian di desa kita. Dan yang selanjutnya, jika kita tidak menjaga ketenangan, tentunya lingkungan kita akan menjadi tidak damai sehingga warga tidak nyaman dan tidak nyaman ditinggal lingkungan tersebut. Dan juga tentunya jika kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita akan dikucilkan, tidak dipercaya lagi di lingkungan masyarakat, akan menjadi bahan pembicaraan, dan kita akan ditegur, dan tentunya kita tidak akan dianggap di lingkungan masyarakat tersebut. Nah, setiap warga masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam lingkungannya, seperti ada yang berada di isi pantun yang akan Bapak bacakan, yaitu pagi-pagi makan roti, ini semua buatan ibunya. Wahai kawan baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Nah, pada pantun nasihat yang sudah Bapak bacakan, ada bagian yang merupakan sampiran. Sampiran tentunya terletak pada bagian baris 1 dan baris kedua. Dan bagian isi ada di baris ketiga dan juga baris keempat. Nah, pada pantun yang sudah Bapak bacakan terdapat isi, yaitu kita sebagai warga masyarakat tentunya kita harus
bertanggung jawab, karena bertanggung jawab itu merupakan hal yang harus kita lakukan dan hal yang wajib kita lakukan. Nah, kesimpulan yang ada pada pembelajaran pagi hari ini, yang pertama, langkah-langkah dalam membuat gambar cerita yaitu menentukan cerita, mempelajari cerita, mempelajari karakter tokoh, mempelajari alur cerita, dan kita baru membuat gambar cerita. Dan yang kedua, terdapat gangguan-gangguan yang ada di peredaran darah manusia. Contohnya serangan jantung, yaitu disebabkan oleh kekurangan pasokan darah karena penyumbatan dan terganggunya aliran darah secara mendadak. Dan yang kedua, stroke, itu adalah gangguan sistem saraf yang mendadak dan disebabkan oleh terhentinya aliran darah ke otak. Dan yang ketiga yaitu pada pantun terdapat sampiran dan isi. Sampiran terdapat pada baris pertama dan kedua, dan isi terdapat baris ke-3 dan 4. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nanti Bapak akan share link yang akan menjadi tugas kalian, dan pastinya kalian harus kerjakan tugas tersebut. Kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua kalian dan juga saudara kalian. Dan ingat, jika kalian sudah ditolong, tentunya kalian harus berterima kasih setelah ditolong kepada orang lain. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian.